Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para pecinta musik nasional dimanapun Anda berada. Saya Faris RM. Melalui tayangan ini saya ingin menyampaikan klarifikasi terkait beberapa pemberitaan akhir-akhir ini yang menyatakan atau memberitakan bahwa saya telah menjadi Dewan Pembina dari satu organisasi pencipta lagu di tanah air. Saya ingin mengklarifikasikan dan dengan tegas menyatakan bahwa saya baru menerima tawaran dan amanahnya saja, tapi belum menyampaikan kesediaan saya untuk menjabat sebagai Dewan Pembina organisasi tersebut sebagaimana diharapkan. Satu. Yang kedua, bahwa tawaran amanah tersebut ditawarkan kepada saya terkait penyelenggaraan sebuah kongres nasional pencipta lagu yang belum lama ini diadakan, yaitu pada tanggal 4 Maret 2026 di Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Pada saat itu saya ditawarkan amanah tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa saya memaklumi keadaan ini, penyimpangan pemberitaan ini, karena mungkin oleh rekan-rekan seprofesi yang tergabung dalam organisasi pencipta lagu tersebut, saya memang menyetujui, termasuk yang menyetujui konsensus memorandum yang disepakati sebagai hasil dari kongres yang saya maksud tadi. Dalam pada inti permasalahannya, itu terkait pada penggunaan karya cipta seseorang oleh orang lain. Saya sebagai pemusik, pencipta lagu, meyakini bahwa kodratinya, sejatinya, sebuah karya cipta itu mutlak, sekali lagi, mutlak milik dari si penciptanya sendiri, yang tidak bisa diperlakukan secara semena-mena tanpa izin untuk dipergunakan demi kepentingan apapun oleh pihak lain. Apalagi hanya disandingkan dengan nggak apa-apa tanpa izin asal bayar. Oh tidak, saya tidak sependapat. Karena izin tidak sama dengan uang. Seorang pencipta lagu seperti saya belum tentu mengizinkan karya saya untuk dinyanyikan oleh orang lain. Dan ketika saya mengizinkan pun, itu bisa macam-macam. Bisa mengizinkan dengan oke, dengan imbalan. Bisa mengizinkan dengan oke, saya beri secara bebas saja. Bisa juga saya berikan izin, tapi dengan ketentuan-ketentuan keterbatasan tertentu. Jadi izin itu selalu perlu. Izin adalah bentuk etikanya, bentuk respek, bentuk rasa hormat kita kepada seseorang. Ingat itu, bahwa hidup bangsa yang berhasil berfondasi pada respek, pada rasa hormat antar sesama. Nah, hasil dari konsensus Kongres Nasional para pencipta lagu di tanah air yang berlangsung tanggal 4 Maret 2026 kemarin itu, memang saya setujui hasil konsensusnya. Dan mungkin itulah yang menjadi dasar dari pemahaman teman-teman di organisasi tersebut, bahwa karena saya menyetujui, mungkin saya mau menerima tawaran amanah tersebut. Tapi saya gariskan sekali lagi, saya hanya baru menerima tawaran amanahnya, cuma belum menyatakan kesediaan. Karena saya merasa bahwa amanah yang diamanahkan kepada saya itu adalah amanah yang berat dan tidak mudah. Dan saya cukup sangsi apakah saya mampu menjadi pembina. Apakah secara kapasitas saya sebagai pencipta lagu musik nasional yang biasa-biasa aja, apakah saya memang mampu untuk memberi pandangan yang membina kepada teman-teman para pencipta lagu di Indonesia. Jadi sekali lagi, mungkin kejadian ini adalah kejadian salah paham
saja. Dan jangan saya harapkan untuk tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Namun, saya Faris RM, saya pencipta lagu, saya pemusik, saya menghormati karya musik orang lain. Saya tidak akan pernah mempergunakan karya orang lain tanpa meminta izin kepada yang bersangkutan. Karena izin adalah bentuk respek, bentuk rasa hormat. Ingat-ingat itu. Jadi sekali lagi, kalau saya ingat perjuangan saya bagi musik Indonesia, saya akan merasa tenang dan bahagia berprofesi sebagai pemusik jika kita saling menghormati satu sama lain. Insya Allah, klarifikasi ini akan jelas dan tidak akan menjadikan permasalahannya menjadi polemik yang berkepanjangan. Maju terus musik Indonesia, semangat terus berkarya buat teman-teman seprofesi. Saya Faris RM untuk musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.